warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang subjek serta objek hukum. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octavia Fafirotunasika dengan NIM 25117640212. Serta rekan saya Arumut Naulan Herianti dengan NIM 25111176404. Perkenalkan, nama saya Alia Alfa Julia dengan NIM 25117640444. Saya Nadia Citra Paramita dengan NIM 25117640420. Perkenalkan, nama saya Ganti Kartika Putri, NIM 25117644148. Perkenalkan, nama saya Galuh Wilujeng dari NIM 25117641108. Di sini saya akan menjelaskan pengertian subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban. Dengan kata lain, subjek hukum adalah pihak yang dapat melakukan tindakan hukum atau memiliki kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manusia. Nah, manusia ini sendiri memiliki pengertian bukan seperti manusia pada umumnya yang dilihat dari luar kacamata hukum, tetapi kalau dilihat dari kacamata hukum, manusia yang disebut manusia yaitu orang yang sehat jasmani, sehat rohani, tidak dalam pengampuan serta sudah cakap hukum. Dalam artian sehat jasmani dan rohani, mereka memiliki akal yang sehat, bukan ODGJ, mohon maaf ya. Tapi di sini juga ada tidak dalam pengampuan, yaitu seperti anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tuanya, itu juga bukan termasuk subjek hukum. Nah, kemudian ada yang sudah cakap hukum. Untuk cakap hukum di sini yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun ke atas atau sudah dewasa. Dikatakan sudah dewasa yaitu mereka yang sudah menikah. Jadi mungkin kalau di luar kalau sebelum 21 tahun dan mereka sudah menikah, mereka sudah bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Dan yang kedua ada badan hukum. Badan hukum tersendiri ini adalah suatu organisasi masyarakat atau perkumpulan ya dengan syarat bisa dikatakan subjek hukum, yaitu mendaftarkan badan hukum tersebut ke Kemenkumham. Di sini saya akan memberikan contoh subjek hukum. Subjek hukum ada dua, yaitu individu dan badan hukum. Yang pertama, individu. Budi membeli sepeda motor. Dalam transaksi ini, Budi sebagai individu adalah subjek hukum karena ia memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua adalah badan hukum. Contohnya adalah PT Maju Jaya mengajukan pengajuan ke bank. Dalam hal ini, PT Maju Jaya sebagai perusahaan adalah subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum. Pengertian dari objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, manusia, dan badan hukum, dan dapat menjadi sasaran pengaturan hukum atau objek dalam suatu hubungan hukum yang tertera dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu mendefinisikan benda sebagai segala barang dan segala hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi di sini saya akan membahas tentang objek hukum. Objek hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari pasal 503 BW yang berbunyi ada yang bertubuh dan ada yang tak bertubuh. Bertubuh itu adanya berwujud, yang artinya bisa dilihat dan bisa dirasakan. Sedangkan untuk tidak berwujud itu artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan. Yang kedua itu dari pasal 504 BW yang berbunyi ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Bergerak itu artinya bisa dapat digerakkan dan bisa dipindahkan. Sedangkan tidak bergerak itu artinya tidak bisa dipindahkan. Itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh objek hukum. Yang pertama, benda berwujud atau material. Contohnya,
tanah, rumah, mobil, buku, pakaian. Yang kedua, benda tidak berwujud atau immaterial. Contohnya, hak cipta, hak paten, merek dagang, piutang atau hak menagih utang. Yang terakhir, saham atau obligasi. Yang ketiga, jasa atau prestasi. Contohnya, jasa konsultasi hukum. Yang kedua, jasa transportasi, misalnya ojek online. Dan terakhir, perjanjian kerja atau tenaga dan waktu seseorang. Yang keempat, hak atas benda. Contohnya, hak milik, hak guna, usaha, hak sewa, hak pakai. Jadi, objek hukum bisa berupa benda, hak maupun jasa yang diakui dan diatur oleh hukum serta dapat dimiliki atau dialihkan oleh subjek hukum. Cukup sekian materi yang kita sampaikan. Ayo ting ting makan di titik. Thank you for watching. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe.